golonganku, katanya Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi pun menyebutkan bahwa nikah itu adalah syatruddin, adalah setengah bagian dari agama. Demikian mengaturnya Islam urusan rumah tangga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Kata Allah, dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan dari jenis kalian, dari bangsa manusia, pasangan-pasangan kalian, litaskunu ilaiha, agar kalian menjadi tenang, agar manusia semuanya bisa mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidupnya. Maka begitu pentingnya rumah tangga itu, karena ia akan menjadi dasar dari manusia penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kemudian adalah sangat penting untuk menciptakan, membangun keluarga yang penuh dengan kebahagiaan. Dan tentu saja membangun keluarga yang penuh dengan kebahagiaan haruslah menjadikan keluarga tersebut dipenuhi dengan cinta. Orang tua yang mencintai anaknya, suami yang mencintai istrinya, istri yang menyayangi suaminya, anak-anak yang menghormati dan mencintai orang tuanya, akan menjadikan orang-orang tersebut pribadi-pribadi yang keluar dari rumah mereka dan akan bermanfaat bagi orang sekitarnya. Karenanya kemudian adalah hal yang merupakan sangat penting untuk menciptakan keluarga yang penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang tersebut gitu. Yang tidak mendapatkan kasih sayang di dalam rumahnya akan mencari kasih sayang di luar. Dan ketika mereka mencari kasih sayang di luar tersebut, maka jangan salahkan siapa-siapa jika kemudian di luar sana mereka kemudian terhanyut dengan godaan-godaan setan, terhanyut dengan godaan-godaan manusia-manusia yang kurang baik yang ada di luar sana, sehingga dari keluarga yang rusak, dari keluarga yang tidak ada cinta kasih, lahirlah anak-anak yang kemudian overdosis obat-obat terlarang. Lahirlah kemudian anak-anak yang tidak memiliki kasih sayang kepada orang-orang di sekelilingnya. Lahir pencuri, lahir perampok, bahkan ketika ia menjadi seorang yang misalnya pejabat di satu tempat, dia akan menjadi seorang pejabat yang mencuri, seorang pejabat yang curang, seorang pejabat yang berbuat semena-mena kepada orang-orang di sekelilingnya gitu. Nah, itu makanya kemudian penting bagi kita untuk menciptakan kasih sayang di dalam rumah-rumah kita. Penting bagi kita untuk menciptakan cinta kasih di rumah-rumah kita. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, abghadur rijal ilallah al-aladul khasim. Kata Nabi Muhammad SAW, abghadur rijal, orang yang paling dibenci dari seluruh makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah adalah al-alad, orang yang keras sifatnya, keras wataknya, tidak ada cinta di hatinya, al-khasim, yang selalu bermusuhan. Maka ini adalah orang yang sangat dibenci, sangat dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Karena kemudian penting bagi kita untuk membangun keluarga yang penuh dengan cinta. Dan untuk itu saya akan sampaikan beberapa hal. Yang pertama, bagaimana cara kita membangun keluarga yang penuh cinta kasih tersebut. Ini ada saya akan sampaikan 8 lah kurang lebih perkara. Tips ya Ustazah ya. Tipsnya insyaallah. Anda yang nak bertanyakan soalan juga boleh ke Facebook kami ikim.fm ataupun WhatsApp kami 0112900404. Iya. Yang pertama, dalam kita membangun rumah tangga yang penuh dengan cinta kasih, keluarga yang penuh dengan cinta, itu hal pertama yang kita harus lakukan adalah mencintai keluarga kita karena Allah. Masalah di niat ini adalah merupakan sumber segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Rasulullah mengatakan segala sesuatu hal itu didasari dengan niatnya, dan segala perkara bergantung dari niatnya. Melulu apapun itu tergantung dari niatnya. Imam Al-Haddad dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah mengatakan bahwa orang yang niatnya bagus pasti perbuatannya akan bagus. Dan orang yang niatnya tidak bagus, pasti perbuatannya tidak bagus, walaupun tampaknya bagus. Walaupun kelihatannya elok, kelihatannya bagus, kalau udah niatnya udah jelek, udah pasti nantinya perbuatan tersebut juga akan buruk pada akhirnya. Maka yang harus diperbaiki ketika kita hendak membangun sebuah keluarga yang penuh dengan cinta, membangun sebuah keluarga yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya, dasari cintamu tersebut karena Allah. Karena begini, cinta
banyak orang mencintai seseorang misalnya karena harta, Iya. ada yang karena dia bergantung, atau cinta-cinta Rupanya. ya karena rupa misalnya begitu ya. Hmm. Akan tetapi cinta-cinta yang seperti ini itu hanya akan mengalami masa akhir. Mhm. Ada ada awal, ada akhirnya juga. Tak ada luput ya. Ada tali, ya betul. Ada kadaluarsanya kan, ada Iya. expirednya Iya. gitu ya. Orang-orang yang di awal pernikahan misalnya mengatakan bahwa aku tak mampu hidup tanpamu. Dalam kurun waktu setahun, 2, 3, 4, 5 tahun kemudian dia akan berkata, aku tak sanggup lagi hidup denganmu. Jadi cinta yang selain karena Allah SWT hanya akan mengalami masa akhir. Sebab selain Allah memang semuanya fana. Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu selain Allah SWT akan fana, akan hilang, akan hancur. Demikian pula cinta selain karena Allah SWT. Demikian pula dengan apapun yang mendasari seseorang untuk mencintai orang lain kecuali karena cintanya kepada Allah SWT, itu hanya akan mengalami masa akhir. Seorang orang tua mencintai anaknya, kalau dia mencintainya karena saya berharap anak ini akan menjadi penerus saya, akan menjadi harapan saya di masa dewasanya dan lain sebagainya, hanya akan bertemu dengan kekecewaan. Seorang istri yang mencintai suaminya dengan berharap bahwa suaminya tidak akan kemana-mana, hatinya misalnya, hanya akan bertemu kekecewaan dengan perasaan hatinya tersebut. Seorang suami yang berharap pengabdian dari istrinya misalnya, karena dia merasa bahwa dia sudah berbuat segala sesuatu buat istrinya, dia akan mengalami masa kekecewaan. Berharap kepada selain Allah hanya akan berujung dengan kecewa. Itu karenanya kalau ingin agar apa yang kita lakukan, agar keluarga kita terbangun dengan penuh cinta, hal pertama yang harus kita benahi adalah menjadikan rumah tangga kita sayangi, kita cintai keluarga kita, pasangan hidup kita, anak kita, orang tua kita cintai karena Allah SWT. Apa maksud mencintai karena Allah? Karena kita melaksanakan perintah Allah. Allah memerintahkan kita untuk mencintai orang tua kita, untuk mencintai pasangan hidup kita, untuk mencintai anak-anak kita. Allah perintahkan untuk kita mencintai saudara-saudari kita. Allah perintahkan itu. Katanya Allah terhadap urusan kita dengan orang tua, wa wassaynal insana biwalidayhi, wa wassaynal insana biwalidayhi. Dan kami berpesan, kami berfatwa, kami berpesan, memberikan firman, kami berfirman al-insan kepada seluruh anak manusia terhadap orang tuanya. Baik-baiklah kamu terhadap orang tuamu. Tidak cukupkah Allah berpesan kepadamu untuk menjadikan kamu dapat mencintai mereka karena Allah? Tidak usah kita lihat seperti apa seperti apa orang tua kita, karena kita memang tidak bisa memilih. Kita tidak boleh memilih dari rahim siapa kita keluar di atas muka bumi ini. Kita tidak boleh memilih siapa yang akan menjadi ayah bagi kita ketika kita hidup di atas muka bumi ini gitu. Karenanya kemudian siapapun orang tuamu, Allah sudah berpesan, dan cukupkan pesan Allah sebagai alasanmu untuk mencintai orang tuamu. Allah sendiri yang sudah berpesan, apalagi dari selain melaksanakan perintah Allah SWT. Maka meski orang tuamu dalam keadaan penuh dengan kekurangan, penuh dengan keuzuran misalnya, penuh dengan hal-hal yang terkadang membuat menahan kesabaran gitu ya, cukupkan pesan Allah untuk kita berbuat baik kepadanya sebagai alasan kita untuk mencintai dan menyayangi mereka. Terhadap pasangan, Nabi Muhammad alaihissalam ketika ditanya, man ahabbun nasi ilaik ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau sayangi wahai Rasulullah di atas muka bumi ini? Beliau dengan serta-merta menjawab, Aisyah. Orang yang paling saya sayangi di atas muka bumi ini adalah Aisyah. Dan beliau tentu saja seperti mana yang kita tahu adalah istrinya Nabi Muhammad alaihissalam. Dan ini tentu saja sudah wafatnya Sayyidah Khadijah. Sebab di masa hidupnya Sayyidah Khadijah, tentu saja belahan hati Nabi, jantung hati Nabi, pujaan hati Nabi adalah Sayyidah Khadijah. Maka mencintai keluarga itu adalah sesuatu hal yang sangat diperintahkan dalam agama ini. Apalagi mencintai anak-anak kita yang merupakan bagian dari kehidupan kita, yang merupakan orang yang bagi yang perempuan lahir dari rahimnya, pernah satu nafas bersama dengannya. Engkau bernafas dan dia kemudian menjadi hidup di dalam tubuhmu sendiri. Bagaimana kamu tidak menyayanginya? Dia adalah seluruh
dia adalah bir'atun minnik, dia adalah bagian dari dirimu. Maka sayangi anakmu, bukan karena engkau mengharapkan apa-apa, akan tetapi karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dia sebagai anakmu, sebagai orang yang akan melanjutkan perjuanganmu, sebagai orang yang akan dengan senang hati insya Allah mendoakanmu ketika kamu sudah tidak lagi di atas muka bumi ini, ketika sudah terputus kamu dari segala kebaikan, sudah berada dalam alam kubur, maka anak-anakmu, apapun yang mereka lakukan dari kebaikan akan menjadi bahtera, akan menjadi penerus dari pahala-pahala kita di dalam kubur kita. Bahkan terhadap saudara saja, itu ar-rahim istilahnya gitu ya, kerabat kita, kakak adik kita. Nabi Muhammad SAW mengatakan ar-rahim yata'allaq bil arsh, sesungguhnya rahim, kerabat itu bergantung di bawah arsy. Dan dia berkata, dia berdoa, ya Allah, Allahumma sil man wasalani waqta' man qata'ani. Ya Allah, sambungkanlah hubungan hati, sambungkanlah dirimu, sambungkanlah engkau ya Allah dengan orang yang menyambungku, dan putuskanlah hubunganmu dengan orang yang memutuskan hubungannya denganku. Maksudnya kerabat-kerabat kita nih, kalau kita menyambung hubungan kita dengan mereka, itu maka akan tersambung pula hubungan kita dengan Allah. Kakak adik kita, ketika kita berbuat baik sama mereka, itu sama saja dengan kita sedang menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berbuat jahat kepada mereka, ketika kita tidak peduli kepada mereka, ketika kita meninggalkan mereka, maka Allah pun juga akan meninggalkan kita. Bagaimana satu hubungan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai bagian dari kita berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kemudian hal penting yang harus menjadi landasan kita dalam membangun keluarga yang penuh dengan cinta adalah untuk cintai keluargamu karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Itu yang pertama ya Ustazah. Tapi kita akan berehat seketika Ustazah. Baik. Dan kepada anda, jangan ke mana-mana, kita akan kembali bersama dengan Ustazah sebentar lagi untuk kita teruskan untuk tips ataupun apakah lagi cara untuk kita nak tahu. Ada 7 lagi ya Ustazah akan kongsi dengan kita untuk kita membina keluarga bahagia. Dan anda jangan ke mana-mana, insya-Allah kita kembali selepas ini. Kembali bersama di IKIM FM Pilihan Utama anda. Masih lagi bersama dalam topik Jumaat dengan tetamu kita yang bagi Ustazah Halimah Al-Idrus, dan kita bicarakan membangun keluarga penuh cinta. Tadi baru Ustazah berikan satu saja tips, iaitu sayang keluarga kerana Allah ya Ustazah ya. Ya, betul. Dan ada juga soalan daripada WhatsApp kita, tapi mungkin Ustazah nak berikan dulu beberapa tips lain. Baik. Yang kedua dari tips tersebut adalah untuk kita masing-masing di keluarga melaksanakan tugas masing-masing. Itu jadi kalau ingin membangun keluarga dengan penuh cinta, biarkan masing-masing dari bagian keluarga melaksanakan apa yang menjadi tugas mereka. Istri kerjakan tugasnya istri, suami kerjakan tugas suami, anak-anak masing-masing menempati posisi-posisi mereka masing-masing. Jangan saling melihat misalnya kenapa dia tidak berbuat yang terbaik. Bertanya sajalah pada diri sendiri, apakah ia sudah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Si istri di dalam rumah sebaiknya jangan selalu terus-terusan fokus kepada mengapa suami saya tidak begini, mengapa suami saya tidak begitu. Akan tetapi dia harus selalu bertanya, apakah saya sudah melaksanakan kewajiban saya sebagai seorang istri, apakah saya sudah melaksanakan kewajiban saya sebagai seorang ibu gitu. Dia jangan terus-terusan bertanya, kenapa anak saya tidak terhormat kepada saya, kenapa anak saya tidak dengar cakap saya misalnya. Akan tetapi seharusnya dia bertanya, apa yang sudah saya lakukan kepada anak-anak sehingga menjadikan mereka seperti itu gitu. Sebab masalah dalam hubungan itu adalah interaksi, adalah timbal balik. Kalau kita berbuat begini, dia akan berbuat seperti ini gitu. Tidak akan ada asap kalau tidak ada apinya. Pastinya kalau ada asap di dalam satu ruangan misalnya, pasti disebabkan karena ada api di sana. Nah itu, jadi kita belajarlah untuk selalu memadamkan api-api yang ada di dalam rumah tangga kita, sehingga tidak menimbulkan asap kemana-mana, sehingga akhirnya dikhawatirkan terjadi kebakaran yang menghancurkan seluruh rumah tangga kita. Maka masing-masing dari setiap pribadi, setiap personal dari yang ada di rumah kita mencari tugas masing-masing dan bertanya apakah ia sudah melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Tuntut diri, harid nafsik, tuntut dirimu sendiri untuk menjadi yang terbaik. Jadilah yang terbaik bagi suamimu sebagai seorang istri, jadilah
yang terbaik bagi anak-anakmu sebagai seorang ibu. Itu yang harus selalu kita lakukan. Bagi seorang ayah juga, dia mencari menjadi yang terbaik bagi anak-anaknya, gitu. Kemudian hal ketiga yang menjadi tips saya adalah untuk menghargai kelebihan, berterima kasih atas segala kebaikan, segala perbuatan baik yang dilakukan oleh yang ada di dalam rumah tangga kita. Mudah untuk berterima kasih. Saya ada ingat satu kisah kecil di mana ada seorang istri dari seorang petani dan keluarga kecil mereka. Satu ketika sesudah 20 tahun, 30 tahun gitu, memasakkan untuk suaminya. Satu hari dia tidak mau masak untuk suaminya. Di saat suaminya minta disuguhkan makanan, dia suguhkan jerami. Dia suguhkan jerami kepada suaminya. Terus suaminya bilang, maksud kamu apa? Marah. Dia bilang, untuk mengingatkanmu bahwa selama ini saya tidak pernah suguhkan untukmu jerami. Bahwa sekian tahun saya berbuat ini, kamu tidak pernah sekalipun berterima kasih kepada saya. Sekali-sekali kamu perlu saya suguhkan jerami untuk tahu bahwa selama ini saya tidak melakukan itu dalam 30 tahun kehidupan saya gitu. Ya, Kak, menghargai itu sesuatu hal yang penting. Seorang istri berterima kasih kepada suaminya, seorang suami berterima kasih kepada istrinya, seorang anak berterima kasih kepada orang tuanya, orang tua berterima kasih kepada anaknya. Terima kasih karena dia tidak bikin malu orang tuanya. Terima kasih karena dia mau menjadi anak yang baik baginya. Berterima kasih atas apa saja hal yang ada di yang kebaikan, sekecil apapun kebaikan yang diberikan oleh keluarga kita di dalam rumah tangga kita. Apalagi kalau misalnya dia memberi bantuan sekecil apapun kepada kita, kita sampaikan terima kasih tersebut dan jangan segan-segan, jangan gengsi. Apa ya gengsi ya? Gengsi, betul. Jangan besar hati gitu, maksudnya jangan ego untuk tidak mau berterima kasih. Emang itu sudah merupakan kewajibannya. Iya, baik, memang mungkin itu adalah merupakan sebuah kewajibannya gitu, tapi apa salahnya juga jika kamu berterima kasih kepadanya. Itu akan mengeratkan hubungan rumah tangga sehingga menjadikan keluarga kita akan menjadi keluarga yang penuh dengan cinta kasih. Itu yang hal yang ketiga. Kemudian hal yang keempat adalah untuk memaklumi kekurangannya. Jadi kalau ada kebaikan, kelebihan, ada perbuatan baik yang dia berbuat baik, kita harus berterima kasih. Dan ketika kita tahu adalah sesuatu yang merupakan kekurangan bagi dia, kita harus memaklumi kekurangan-kekurangan tersebut. Ada seseorang membangun satu buah tembok, satu dinding. Dia bangun dengan menyusun batu-batu bata. Batu bata disusun, taruh semen, kemudian batu bata lagi, taruh semen, dan seterusnya. Begitu ya. Saat dia membangun itu udah selesai, satu tembok dia bangun, dia lihat. Dia bilang, oh bagus tembok saya. Ada satu kawannya lewat kemudian. Dia bilang, siapa yang bangun tembok ini? Dia bilang, saya yang bangun. Dia bilang, bagus kan? Dia bilang, bagus sih, tapi dua batu bata ini miring. Dua batu bata ini terpasang tidak sama, tidak lurus, tidak rata. Dia kemudian lihat batu bata tersebut, dua itu, dan dia kemudian sedih atas miringnya, atas tidak ratanya dua batu bata tersebut. Dia bilang sampai bikin dia betul-betul merasa sedih, dan setiap kali lewat di tembok tersebut, dia hanya melihat dua batu bata itu aja yang tidak rata itu. Ini kenapa saya membangunnya seperti ini? Kenapa saya kurang fokus mungkin waktu bangunnya? Kenapa saya sampai dia minta dirobohkan tembok tersebut? Tapi karena dua yang miring itu, tapi sama pemilik rumahnya tidak diperbolehkan. Sampai akhirnya kemudian satu hari ada seorang sahabat lain lewat di tempat tersebut dan ditanya, dia bilang, siapa yang bangun tembok ini? Dia bilang, saya. Bagus ya, kata temannya. Dia bilang, oh enggak bagus, ini tak bagus. So, ada dua batu bata yang tidak lurus. Dia bilang, oke, baik, memang betul ada dua batu bata yang miring, gitu ya. Akan tetapi berapa banyak batu bata yang kamu punya di sini? Dia bilang ada 200. Kalau kamu telah membuat dua batu bata yang miring, bukankah kamu masih memiliki 198 yang bagus, yang lurus? Dia kemudian berkata, subhanallah, terkadang fokus kita kepada dua yang miring membuat kita lupa terhadap 198 yang bagus. Dan ini yang seharusnya kita lakukan terhadap pola pikir kita
terhadap pasangan kita, suami atau istri kita, kemudian terhadap anak-anak kita, terhadap orang tua kita. Bisa jadi anakmu memang tidak sepandai orang lain, misalnya. Akan tetapi tidak ada yang lebih menyenangkanmu kecuali dia. Coba liatin, coba pikirkan, coba pasti aja di antara anak-anak tuh ada aja kelebihan-kelebihannya dari masing-masing. Yang ini cerdas tapi malas. Biasanya seperti itu kan. Yang satu lagi tidak cerdas gitu ya, agak-agak lambat sedikit. Cara berpikirnya agak tulalit. Gitu ya, kita nyebutnya agak tulalit tuh gitu, suka delay. Kalau telepon tuh agak ada masanya gitu buat nerima gitu, tapi rajinnya luar biasa. Biasanya kan seperti itu gitu ya. Jadi masing-masing anak tuh ada kelebihan-kelebihannya masing-masing. Sama halnya dengan sendok dengan garpu gitu ya. Ada hal yang harus diambil dengan sendok, ada hal yang harus diambil dengan garpu. Bukan berarti sendok lebih bermanfaat dari garpu ataupun garpu lebih bermanfaat dari sendok. Semuanya punya manfaat masing-masing. Tapi susah ya Ustazah kalau kita pakai sendok saja ataupun garpu saja untuk makan satu saja, lagi susah ya. Iya, susah. Jadi semuanya harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Piring dengan gelas. Masing-masing biarkan tetap menjadi dirinya. Cintai anakmu, cintai keluargamu, cintai suamimu, cintai siapapun yang ada di keluargamu, dan jadikan ia seperti adanya. Jika engkau memaksakan, kamu nak harus begini, suami kita misalnya, kalau kamu begini, aku akan cinta padamu. Kamu sebenarnya berarti tidak mencintai dia. Akan tetapi kamu mencintai keinginanmu dalam dirinya. Kamu mencintai dirimu sendiri sebenarnya. Kamu mencintai bagian yang kamu inginkan dari orang-orang di sekeliling. Biarkan anakmu menjadi dirinya, biarkan suamimu menjadi dirinya, biarkan keluargamu menjadi dirinya. Kalau kita lihat dari kehidupannya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad mencintai Khadijah dan menjadikan Khadijah dan membiarkan Khadijah menjadi Khadijah. Dengan kedewasaannya, dengan kecerdasannya, dengan keibuannya, dengan kemapanannya, Nabi Muhammad menghargai Sayyidah Khadijah sebagai Khadijah. Ketika kemudian Nabi Muhammad beristrikan Aisyah, kekanakan, ceria, kecemburuan dan lain sebagainya, Nabi membiarkan Aisyah menjadi dirinya. Nabi bukan karena beliau mencintai Khadijah, meskipun memang iya, tentu saja tidak ingin menjadikan Aisyah menjadi Khadijah. Nabi nggak boleh, Nabi tidak pernah misalnya, Aisyah dulu Khadijah berbuat begini, kamu harus buat begitu juga. Tak ada. Nabi membiarkan Aisyah menjadi Aisyah. Ketika kemudian Nabi menikah dengan Salamah, Nabi membiarkan Salamah menjadi Salamah. Maka kalau kita mencintai keluarga kita, siapapun itu, biarkan mereka menjadi dirinya. Biarkan mereka tumbuh dengan segala kebaikan-kebaikannya. Garpu biarkan jadi garpu, sendok biarkan jadi sendok, gelas, piring biarkan menjadi dirinya masing-masing. Itu hal penting untuk membangun sebuah hubungan. Dan yang berikutnya, yang nomor 5 dari tips kita ini gitu ya, adalah untuk kalau ada dari keluarga kita yang berbuat kesalahan-kesalahan, maafkanlah. Berikan kesempatan. Maafkan. Kalau kita memberi, mencintai tanpa syarat, maka akan keluarga kita berbuat hal yang sama dengan diri kita. Kita cintai suami kita tanpa syarat. Bukan kalau kamu berbuat seperti ini aku akan cinta padamu. Kalau kamu meninggalkan ini aku akan lebih mencintaimu. Jangan. Akan tetapi sampaikanlah kepada pasanganmu, sampaikan kepada anak-anakmu bahwa apapun yang kamu lakukan, pintu hatiku akan selalu terbuka untuk. Itu yang kelima Ustazah ya. Dan kita akan melihat sekali lagi Ustazah. Dan anda para pengajar jangan ke mana-mana, insyaAllah kita akan sambung, ada 3 lagi Ustazah ya. Dan insyaAllah kita akan kembali selepas ini. Dan anda insyaAllah kembali bersama kami di IKIM FM. Kembali bersama di IKIM FM, pilihan utama anda masih lagi bersama dengan kami untuk topik Jumaat, iaitu bersama dengan Yang Bahagia Ustazah Halimah Al-Idrus, dan masih lagi membicarakan berkenaan dengan membangun keluarga penuh cinta. Dan tadi Ustazah, kita pun ada soalan daripada WhatsApp ya. Mungkin sempat kalau kita ambil satu ni Ustazah, kesian juga ni, ramai sebenarnya yang bertanyakan kepada kita soalan di WhatsApp, tapi kita ambil daripada ni dulu ya. Katanya nak bertanya ya, macam mana tak bernama lah kat sini ya. Tak apa, mungkin sebab soalannya pun agak
sensitif juga. Bagaimana untuk menyelamatkan isteri yang curang, Ustazah? Tolong ya Ustazah, katanya. Jadi ini pertanyaan dari suami lah ya pastinya ya. Pastinya. Istrinya berbuat curang, berkhianat terhadap suaminya. Kami di Indonesia menyebutnya selingkuh. Ya, berselingkuh dengan pasangan, gitu ya. Saya ingin sampaikan ada beberapa hal, namun yang pasti yang pertama adalah untuk seperti yang tadi saya sampaikan, memaafkan pasangan. Itu harus, jangan kita sekali ada pasangan kita berbuat salah kemudian langsung tebas sama sekali gitu. Segala kesalahan tersebut menjadi yang paling maksudnya tidak termaafkan gitu. Jangan seperti itu. Kita aja kalau berbuat kesalahan, kita mau Allah terus memaafkan kita. Kita berbuat salah lagi, maafkan lagi, gitu kan. Maka yang pertama harus dilakukan sebaiknya adalah maafkan dulu saja, dimaafkan, beri kepadanya kesempatan keduanya. Kemudian kalau untuk menyelamatkan rumah tangga yang kedepannya, masing-masing silahkan introspeksi diri, masing-masing silahkan untuk muhasabah, untuk bertanya, apa nih yang membuat pasangan saya menjadi seperti itu, begitu ya. Barangkali ada kekurangan-kekurangan, ajak istri untuk berkata dari hati ke hati. Karena biasanya yang saya tahu, mungkin ada perbedaan sih ya antara laki-laki dengan perempuan, tapi kalau perempuan itu biasanya karena merasa ada sesuatu yang kurang dari dalam hatinya, ada bagian, ada lubang dalam hatinya tuh yang tidak bisa terpenuhi dengan suaminya, dan itu yang akan dia cari di luar. Gitu. Mudah-mudahan itu tidak terjadi, atau kalaupun terjadi tidak sampai berlarut-larut. Maka silahkan cari tahu lubang apa ini yang ada dalam hatinya ini, sehingga kemudian suami mudah-mudahan bisa dapat penuhi lubang tersebut, bisa tutup lubang itu sehingga menutup kemungkinan untuk berbuat lagi kesalahan-kesalahan yang sama di masa-masa yang akan datang. Dan ada lagi saya. Iya, dan istrinya juga ketika kemudian suaminya dengan berbesar hati mau bicara dari hati ke hati gitu ya, dia harus lebih jujur terhadap suaminya dan berusaha untuk lebih memperbaiki diri lagi, dan yang terutamanya tentu saja untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan mungkin satu lagi saya dari Puan H dari Melaka. Katanya nak tanya bagaimana kita sebagai ibu bapa nak mendidik hati untuk tidak bezakan anak-anak. Biasanya kalau kita tengok anak kita pandai tu, kita bangga. Bila anak yang lemah tu kita kurang bagi perhatian, Ustazah. Jadi macam mana tu sebenarnya? Iya, betul. Gitu ya. Ini Nabi Muhammad pernah sangat marah terhadap seorang yang lebih mencintai anaknya dalam hal-hal yang lain. Jadi seperti ini. Kalau kita lebih mencintai anak-anak kita secara hati, itu memang tidak bisa dibohongi. Siapapun, jangankan dari anak misalnya ada 6 atau ada lebih banyak daripada itu, 2 anak saja itu biasanya hati sudah memiliki kecenderungan untuk lebih sayang mana satu dari 2 anak tersebut gitu. Dan itu tidak dilarang. Nabi Muhammad sendiri, sebagaimana yang kita tahu, di antara seluruh putri-putrinya gitu ya, karena putra-putra beliau kan sudah meninggal masa kecil, putri-putrinya itu Nabi yang paling Nabi Muhammad sayangi adalah Sayyidah Fatimah Zahra. Dan itu semua orang tahu itu. Sehingga itu tidak jadi masalah sebenarnya kalau masalah adanya pada hati gitu ya. Kecenderungan secara hati itu sesuatu hal yang tidak mungkin bisa dibohongi oleh seorang manusia. Akan tetapi yang jadi masalah di sini adalah untuk urusan duniawi dan urusan waktu, gitu ya. Urusan duniawi, materi maksud saya, harta gitu. Jangan sampai misalnya anak nih karena dia pandai, karena dia ini semua hadiah diberikan kepada dia, harta diberikan kepada dia. Yang satu lagi mau ganti kasut aja udah sampai misalnya udah sampai sudah koyak-koyak, tak mau ganti juga nih orang tuanya karena dia tak pandai di sekolahnya misalnya. Nah, itu sesuatu hal yang zalim terhadap anak-anak kita. Nabi Muhammad pernah ada seseorang yang meminta Nabi sebagai saksi atas pemberiannya kepada anaknya. Nabi Muhammad bertanya, adakah anakmu cuma itu aja? Katanya dia, tak Rasulullah, saya ada beberapa anak yang lain. Adakah semua anak-anakmu kamu beri? Kamu beri hadiah juga? Dia bilang, tak Rasulullah, anak ini aja yang saya beri karena saya memang cinta kepada dia gitu, lebih daripada yang lain-lain. Kata Nabi Muhammad, ittaqullah wa'dilu fi auladikum. Ittaqullah wa'dilu fi auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah kepada anak-anak kalian, gitu ya. Dan juga masalah pembagian waktu. Artinya bahwa kalau ada anak
kalau dia ada buat apa-apa kita hadir di sekolahnya gitu ya. Anak yang lain pun harus berbuat sama juga. Jangan sampai misalnya waktu makan, nah itu ya, waktu makan kita bersama-sama begitu ya, tapi ada anak satu nih tak ada gitu, maksudnya tidak kita cari di saat makan, tidak kita beri perhatian kepada anak tersebut gitu. Nah, gimana caranya hati kita untuk mengontrol? Mungkin salah satunya adalah dengan berpikir, bayangkan jika kamu sebagai anak yang kamu kurang perhatikan tersebut. Bayangkan kamu menjadi dia, gitu ya. Ini yang dimaksudkan dengan ucapan Nabi Muhammad SAW, kalimin nas ala qadar ukulihim. Kalimin nas ala qadar ukulihim. Kamu ketika bermuamalah dengan seseorang, berhubungan dengan seseorang, bayangkan jika kamu menjadi orang tersebut. Berbicaralah dengan setiap orang sesuai dengan kadar pikiran mereka. Berbicaralah dengan seukuran apa yang ada dalam pikiran mereka gitu. Jadi kamu bayangkan kamu menjadi dirinya, dengan cara seperti itu insya Allah kamu akan dapat melihat segala kebaikan-kebaikan dalam diri anak, sehingga mampu berbuat lebih baik kepada anak-anak. Dan kita ada masa sedikit saja lagi Ustazah. Jadi mungkin Ustazah nak sambung. Saya mau lanjutkan ya. Ada 3 hal tadi itu yang tersisa. Jadi yang ke-6 dari tip yang saya bagi, sebelumnya saya ulang dulu. Yang pertama adalah untuk mencintai karena Allah SWT. Kemudian yang kedua adalah dengan melaksanakan tugas dari masing-masing setiap bagian dari keluarga. Dan yang ketiga adalah untuk mampu menghargai kebaikan ataupun kelebihan ataupun hal indah yang dilakukan oleh keluarga kita, sekecil apapun itu. Kemudian yang keempatnya adalah berusaha untuk memaklumi kekurangan-kekurangannya. Dan yang kelima, memaafkan kesalahan. Dan berbicara memaafkan kesalahan ini tidak usah cari-cari siapa yang salah. Pokoknya yang namanya memberi maaf bagi keluarga kita selalu adalah merupakan hal yang penting dalam membina sebuah hubungan, dalam membangun sebuah hubungan. Kemudian yang keenam dari tips saya adalah untuk memahami makna prioritas, gitu ya. Kekompakan kalian sebagai keluarga, bagian dari keluarga ini, itu adalah hal yang nomor utama, adalah hal yang paling penting, begitu. Jadi karenanya kemudian kita harus memikirkan cara untuk memahami makna prioritas. Maksud saya seperti ini nih, ada banyak keluarga yang hancur hanya karena hal-hal yang kurang-kurang, hal-hal yang kecil-kecil aja. Misalnya sebuah hal yang kurang penting. Yang satu lebih suka, yang satu misalnya lebih suka klub sepak bola apa, yang satu apa. Perbedaan mau pilih gubernur, mau pilih apa gitu ya, itu bisa membuat sebuah rumah tangga menjadi berantakan gitu. Padahal apa pentingnya hal tersebut begitu ya. Sebenarnya ada cerita, cuman khawatir waktunya tidak keburu. Oke, saya akan lanjutkan aja. Jadi yang hal penting yang tadi ingin saya sampaikan adalah bahwa kekompakan kalian sebagai keluarga, tereratnya hubungan sebagai keluarga itu amat sangat penting. Itu yang lebih penting daripada sekedar ini mau kasih cat warna apa di ruangan, mau beli model apa untuk barang-barang di rumah, kursi misalnya gitu ya. Hal-hal yang seperti itu tidak seberapa penting gitu. Jauh lebih penting kenyamanan kalian sebagai keluarga dibandingkan dengan hal-hal kecil remeh-temeh yang seperti itu. Gitu. Itu jadi memahami makna prioritas bahwa keluarga adalah yang terpenting. Adalah keeratan kalian sebagai keluarga, keharmonisan, kasih sayang yang terbangun sebagai keluarga, itu adalah yang paling utama. Kemudian yang berikutnya sebagai tips untuk beribadah bersama-sama, dan yang terakhir adalah untuk senantiasa berdoa. Jadi begini, kalau kita mau menyambung kertas dengan kertas, haruslah menggunakan lem, gam, ya betul. Kalau kita mau menyambung kain dengan kain, haruslah dengan menggunakan benang, begitu ya. Kalau kita mau menyambung besi dengan besi, haruslah dengan dilas, guna api guna api gitu kan, disambung gitu. Maka itu masing-masing menautkan sesuatu itu ada perekatnya, gitu. Ada gam, ada itu tadi, ada api, ada benang, begitu ya, gitu. Dan kalau misalnya kita mau menautkan kertas dengan kertas menggunakan api, yang ada terbakar, bukan bersatu malah terbakar gitu. Nah, untuk menautkan hati dengan hati antara kita dengan keluarga kita,
apa yang bisa kita lakukan? Jangan pernah lupa bahwasanya Allah lah satu-satunya muqallibul qulub. Allah lah satu-satunya yang dapat menautkan hati, tidak ada selain Dia. Maka kalau ingin hati kalian bersatu sebagai keluarga, jangan tinggalkan Allah dalam rumah tangga tersebut. Bangunlah ibadah bersama-sama. Adalah hal penting untuk memastikan adanya sholat berjamaah di dalam rumah tangga kita. Hal yang penting untuk kita mengerjakan sholat berjamaah. Hal yang penting bahkan untuk sekedar makan bersama-sama. Kata Nabi Muhammad, al-barakah ma'akathratil ayadi. Ada keberkahan bersama dengan banyaknya tangan-tangan yang makan di dalam meja makanmu, gitu ya. Semakin banyak keluarga kumpul semua, apalagi saat ada orang tua misalnya di rumah kita, gitu ya. Saat kedatangan mereka makan bersama-sama, gitu. Tak apa menunggu setengah jam, tak apa menunggu setengah jam, tak apa bahkan menunggu 1 jam. Asalkan bisa bersama-sama, itu adalah saat-saat yang paling penting. Karena memang yang penting itu bukan sekedar jumlah banyaknya, kan, tapi kualitasnya. Tidak penting kuantitas, akan tapi yang penting adalah kualitas. Kualitas time bersama dengan keluarga kita, gitu ya. Jadi ibadahlah bersama-sama. Ibadah bersama-sama itu penting. Baca Al-Quran bersama-sama. Ada kita sedekah bersama-sama. Ada kita berdoa bersama-sama dan lain sebagainya. Kemudian hal terakhir yang menjadi tips kita pada hari ini adalah untuk jangan pernah lupakan keluargamu dari doa-doamu. Selalulah sebut nama mereka dalam doa. Itu adalah kasih sayang terindah yang bisa kita sampaikan kepada seseorang. Engkau menjadi bagian terpenting dari doaku. Itu adalah sesuatu hadiah yang terindah yang bisa kita hadiahkan untuk keluarga kita. Dan dengan cara itu 8 hal tadi ini yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan kita dapat membangun keluarga dengan penuh cinta. Amin. InsyaAllah. Terima kasih banyak bagi Ustazah. Sebenarnya banyak lagi yang Ustazah nak kongsi kita, contoh, tips dan juga cerita ya. Tapi kerana kesuntukan masa, namun terima kasih banyak-banyak Ustazah datang dari jauh katanya, datang dari kuliah dari sana terus ke airport ya. Betul. Dan terus juga ke sini. Terima kasih banyak Ustazah. Sangat menghargai masa Ustazah yang berikan kepada kita dan juga apa tips yang telah Ustazah berikan kepada kita. Dan insyaAllah para pendengar jangan lupa untuk ikuti siaran ulangannya pada hari Ahad, itu pada jam 7 pagi, pada jam 6 pagi insyaAllah, 6 suku pagi. Dan terima kasih Ustazah. InsyaAllah kita kembali pada masa akan datang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.